Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube aku dengan aku di sini Hana. Hari ini kita akan aku akan berbicara ke kalian tentang pengalaman aku, bagaimana sih aku bisa lulus ujian B1 hanya dengan persiapan 1 bulan. Sebelum kalian salah paham, kalian perlu ketahui bahwa aku itu belajar dari A1 hingga B1 itu berdurasi sekitar 9 bulan. Jadi persiapan aku 1 bulan yang aku bilang sebelumnya itu adalah persiapan 1 bulan sebelum ujian B1 TEL. Dan di 1 bulan ini juga itu adalah durasi di mana aku menyelesaikan atau mengejar belajar B1 dan B1 sekaligus bersamaan. Sebagai contoh misalnya di jam 9 pagi hingga jam 12 siang itu aku belajar di sekolah B1. Sedangkan setelah aku pulang sekolah itu aku lanjut lagi belajar selama 3 hingga 4 jam secara self-standing untuk B1 di rumah. Dan gak hanya itu aja, setelah mempelajari B1 sendirian di rumah atau belajar latihan sendiri, aku juga latihan dengan menggunakan B1 TEL Prüfung Vorbereitung atau buku persiapan ujian B1 TEL, karena dengan buku ini itu membantu aku banget untuk membahas soal-soal dan tema ujian B1. Jadi selama sebulan sebelum ujian itu aku belajar setiap hari di rumah sekitar menghabiskan 8 hingga 9 jam per harinya. Nah, mungkin beberapa dari kalian penasaran apa aja sih yang diujiankan di B1 TEL. Pada umumnya ujian B1 TEL itu sama seperti ujian-ujian B1 seperti pada umumnya yang lain atau di institut yang lain, cuman hanya beda format dan yang pastinya selalu terdiri dari 4 bagian yang akan menguji kemampuan kamu dalam berbicara bahasa Jerman level B1. Yang pertama itu pastinya ada Hören, Lesen, Schreiben, dan Sprechen. Nah, seperti yang kalian ketahui, Hören itu kalian biasanya mendengarkan percakapan sehari-hari, wawancara singkat, atau laporan berita. Nah, sedangkan Lesen itu ada teks membaca secara informatif ataupun semi-formal seperti iklan, email, atau artikel berita. Kemudian bagian Schreiben itu kamu biasanya akan diminta tentang suatu topik, misalnya surat pribadi, email, atau memesan sesuatu, atau laporan singkat tentang pengalaman kamu. Dan kemudian di bagian Sprechen itu ada pastinya ujian berbicara bersama dengan salah satu peserta ujian yang lain, atau terkadang dengan hanya penguji, dan kalian akan mendiskusikan topik-topik tertentu yang sudah ditentukan. Nah, umumnya di ujian B1 ini berfokus pada situasi kehidupan sehari-hari yang mungkin kamu temui dalam kehidupan pribadi, di sekolah, ataupun pekerjaan ya. Dan gak hanya itu aja, di ujian ini tata bahasa atau grammar juga merupakan salah satu komponen yang penting yang akan diujiankan di B1 TEL. Nah, kalau kalian belum paham ujian grammar seperti apa yang diujiankan, nah itu seperti struktur kalimat, ada verben, nomen, adjektif, dan kemudian pronomen ataupun prepositionen. Dan adapun tema-tema umum yang biasanya diujiankan dalam ujian B1 seperti kehidupan sehari-hari, ini ada keluarga, teman, hobi, pekerjaan, pendidikan, perjalanan, dan lain-lainnya. Kemudian ada kehidupan sosial seperti politik, budaya, lingkungan, media, dan kemudian ada dunia pekerjaan yang biasanya akan membahas bisnis, ekonomi, dan karir. Dan biasanya ada juga tema seperti belajar dan pendidikan, ini termasuk universitas, bahasa, dan sekolah. Kemudian ada juga tema yang seperti perjalanan dan pariwisata, ini biasanya akan membahas tempat wisata, budaya, dan transportasi, dan lain-lainnya di kehidupan sehari-hari di Jerman. Nah, untuk kalian yang akan mengikuti ujian ini, adapun saran dan tips aku untuk kalian untuk persiapan agar bisa lulus ujian, aku saranin kalian untuk menguasai kemampuan berbahasa kalian dengan lebih baik lagi. Ini termasuk seperti tata bahasa atau grammar, karena ini adalah salah satu yang penting banget, dan pastikan kamu juga memahami konsep dasar dan bisa menggunakan struktur kalimat kompleks, konjugasi, kata kerja, serta pemilihan kata benda ataupun kata sifat dan preposisi yang tepat. Kemudian aku saranin kalian juga untuk memperbanyak Wortschatz atau kosakata terkait tema-tema yang biasanya muncul di ujian B1. Ini seperti kehidupan sehari-hari yang aku bilang sebelumnya, ataupun kehidupan sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian aku saranin kalian juga sering-sering latihan mendengarkan seperti berita, percakapan, dan podcast dalam bahasa Jerman, dan juga sering-sering latihan soal ujian yang berfokus pada kemampuan mendengarkan, juga akan yang pastinya membantu ya. Kemudian kalian juga harus sering-sering latihan untuk membaca, seperti membaca artikel, email, dan teks lainnya dalam bahasa Jerman. Kalian juga bisa mencari sebenarnya materi yang sesuai minat kamu agar proses belajar kamu yang pastinya lebih menyenangkan dan gak membosankan ya. Kemudian aku saranin kalian juga untuk sering-sering latihan Sprechen. Kalian bisa berlatih dengan teman belajar ataupun tutor. Kalau misalnya kalian gak ada partner untuk latihan, kalian bisa membuat sendiri naskah dalam bahasa Jerman di rumah. Dan kemudian dengan naskah ini, cobalah kalian untuk membuat latihan sendiri video dan melafalkan
menghafalkan naskah ini. Kemudian karena dengan teknik ini akan membantu banget untuk bisa mengetahui seperti apa sebenarnya Aussprache kalian. Dan jika kalian sering-sering melakukan latihan seperti ini akan sangat membantu banget untuk melatih cara berbicara kalian untuk menjadi lebih baik lagi yang pastinya. Kemudian saran aku selanjutnya, jangan lupa untuk selalu berlatih menulis dengan berbagai jenis teks seperti email ataupun surat dan esai. Dan saat menulis kalian juga harus perhatikan struktur atau grammarnya itu bagaimana, karena kalau misalnya kalian sering-sering melatihan menulis, ini akan membantu kalian untuk mengingat Neue Wortschatz yang pastinya akan berguna banget buat kalian untuk saat ujian. Nah, salah satu hal yang membantu aku banget untuk bisa lulus ujian B1 ini adalah aku selalu berlatih dengan menggunakan B1 Prüfungsvorbereitungsbuch atau buku persiapan ujian B1, karena saat itu ujiannya aku di TEL, jadi buku persiapan ujian yang aku beli khusus untuk TEL. Dan kalau misalnya kalian akan ujian di institut lain seperti di Goethe atau institut sebagai macamnya, kalian bisa membeli buku persiapan ujian ini yang khusus untuk di Goethe dan begitu seterusnya. Karena dengan buku ini kalian gak hanya mempelajari lebih lanjut soal-soal ujian, tetapi juga kalian bisa mempelajari format-format ujiannya. Karena jujur setelah aku belajar 1 bulan dengan menggunakan buku ini dan mengenal lebih baik format ujian di B1 TEL, ternyata pas di hari ujian, di hari H itu aku gak nervous sama sekali untuk menjawab soal-soal, dikarenakan saat aku ujian di hari H itu aku merasa kayak seperti latihan aja di rumah, dikarenakan aku udah terbiasa dengan format ujian di B1 TEL kini. Jadi buat aku di hari H pas ujian itu aku merasa lebih rileks, dan yang pastinya itu membantu banget untuk bisa fokus menjawab soal-soal ujian. Nah, saran aku yang lain, jika kalian di hari H itu ujian dan menemukan kesulitan pada suatu soal, aku saranin jangan terpaku pada soal tersebut, dan karena kalian harus melanjutkan untuk ke soal berikutnya, kamu dapat kembali ke soal tersebut jika masih ada waktu tersisa, dan dengan ini kamu akan banyak punya waktu untuk menjawab semua soal. Well everyone, itu dia pembahasan tentang ujian B1 TEL bahasa Jerman. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang membutuhkan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Dan yang pastinya sebelum aku pamit, aku harap kalian mau like dan subscribe YouTube ini, karena aku akan terus membagikan channel tentang Jerman yang lainnya. Alright everyone, Auf Wiedersehen. Tschüss.